Kasih sayang atau rahmat merupakan puncak dari bangunan karakter Muslim yang sejati. Bagaimana Islam memandang sifat kasih sayang ini terhadap siapa dan bagaimana kita berperilaku terhadap sesama Muslim dan sesama saudara umat manusia. Mari kita ikuti pembahasannya pada materi berikutnya. Yuk, berikan jariah terbaik Anda untuk dakwah, sosial, dan pendidikan. Untuk berdonasi, silakan hubungi kami. Lazis Subul Salam, tebar manfaat untuk umat. Akhil Muslim, kasih sayang atau rahmat merupakan puncak dari bangunan karakter Muslim yang sejati. Pada materi yang telah kita sampaikan, bahwasanya salah satu puncak dari bangunan karakter tersebut adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berarti sebuah perjuangan pengorbanan dengan jiwa raga, harta, kekayaan dan seluruh yang kita miliki untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah perjuangan dan pengorbanan yang tentunya membutuhkan sikap keras, komitmen, disiplin, pengorbanan dalam segala bentuk pengorbanan, khususnya ketika kita mengangkat senjata melawan musuh-musuh yang menyerang kita, menindas dan bahkan mungkin menjajah wilayah kita? Apakah bertentangan dengan prinsip rahmat kasih sayang, puncak dari karakter seorang Muslim? Tentu tidak, karena kedua ajaran tersebut merupakan buah dari prinsip tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan seluruh hidup mati amal ibadah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rahmat atau kasih sayang merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sifat seorang insan manusia, khususnya insan muslim. Kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala berarti karunia nikmat dan juga kesempurnaan bagaimana Allah melimpahkan seluruh kebaikannya untuk makhluknya dengan penuh, tanpa ada cacat ataupun kekurangan sedikit pun. Sedangkan yang dimaksud dengan rahmat kasih sayang makhluknya umat manusia adalah kasih sayang berupa lemah lembut dan penuh perhatian serta kasih sayang terhadap diri sendiri serta manusia atau masyarakat secara umum di sekitarnya. Rahmat atau kasih sayang merupakan fokus utama, tujuan dari risalah Islam yang diemban oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk tidak hanya dirimu sendiri, tidak hanya untuk keluargamu, dan atau bahkan tidak hanya untuk masyarakat Arab dan masyarakat Muslim, tetapi untuk seluruh alam semesta. Rahmat kasih sayang yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah." Salah satu bentuknya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berfirman pada hari kiamat nanti, "Ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni." Wahai ibnu Adam, anak Adam, manusia, aku pernah sakit tetapi engkau tidak pernah menjengukku. Firman Allah Subhanahu wa taala. Qala, sang hamba manusia menjawab, "Ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin?" Bagaimana kami akan menjengukmu
sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Qala amma alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu? Tidakkah engkau tahu ada seorang hamba di antara hambaku yang telah sakit, engkau tidak menjenguknya? Amma alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'indahu? Tidakkah engkau tahu seandainya engkau menjenguk hambaku yang sakit itu berarti engkau menjengukku? Allah kemudian melanjutkan firman-Nya, ya bna Adam istad'amtuka falam tut'imni. Wahai anak Adam, manusia, aku pernah meminta makanan kepadamu tetapi engkau tidak pernah menuruti dan memberiku makanan. Qala ya Rabb, kaifa ud'imuka wa anta rabbul alamin? Ya Tuhan, bagaimana aku akan memberimu makan sementara engkau adalah Tuhan seluruh alam? Qala amma alimta annahu istad'amaka 'abdi fulanun falam tud'imhu? Tidakkah engkau tahu pernah ada seorang hambaku yang pernah meminta makanan kepadamu tetapi engkau tidak memberinya makan? Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika 'indi? Tidakkah engkau tahu seandainya engkau memberinya makan berarti engkau telah memberiku makan? Ya bna Adam istasqaituka falam tasqini. Allah kemudian melanjutkan firman-Nya, wahai anak Adam, manusia, aku pernah meminta air kepadamu tetapi engkau tidak memberiku. Qala, sang hamba akan menjawab, ya Rabb, kaifa asqika wa anta rabbul alamin? Bagaimana aku akan memberimu minum sementara engkau Tuhan seluruh alam semesta? Qala istasqaka 'abdi fulanun falam tasqihi. Ada seorang hambaku yang pernah meminta minum kepadamu tetapi engkau tidak memberinya. Amma alimta annaka law saqaitahu lawajadta dzalika 'indi? Seandainya engkau memberinya minum, niscaya engkau juga telah memberiku minum. Wa natahaddas al-an, demikian penjelasan Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud bagaimana sifat kasih sayang rahmat menjadi puncak tujuan dari bangunan karakter muslim yang sejati. Kasih sayang tidak hanya terhadap diri sendiri tetapi juga terhadap seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada kita agar senantiasa ingat betapa sifat kasih sayang ar-rahmat ini tidak hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata sebagai sifatnya yang paling sempurna, tetapi juga harus menjadi sifat hambanya untuk menjadi cerminan sifat kasih sayang Allah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan umat, junjungan kita adalah panutan dalam hal kasih sayang atau rahmatnya, tidak hanya terhadap anak dan istrinya, tetapi terhadap generasi para sahabat dan seluruh umat manusia dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan para sahabat tentang kedudukan dan arti penting sifat kasih sayang terhadap sesama umat manusia. Rasulullah bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang penuh dengan kasih sayang akan senantiasa dikasihi oleh Zat yang Maha Pengasih Penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui hadis qudsi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul fadla minar ruhama'i min ibadi." Carilah karuniaku, kata Allah, dari orang-orang yang penuh dengan kasih sayang dari hambaku. Fa inni ja'altu fihim rahmati, karena aku telah menitipkan kasih sayangku kepada mereka. Wala tatlubuhu minal qasiyati qulubuhum. Jangan engkau cari kasih sayang atau karunia itu dari orang yang hatinya telah beku. Fa inni ja'altu fihim sakhati, karena aku telah
meletakkan kemurkaanku pada hati orang-orang yang berhati keras dan beku tersebut. Betapa penting sifat kasih sayang dan rahmat itu sehingga baginda Rasulullah SAW pun sering mengingatkan para sahabatnya dan seluruh umatnya. La tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. Sabda Rasulullah SAW, kasih sayang rahmat tidak diambil kecuali dari orang-orang yang beringas, orang-orang yang akhir hidupnya akan sengsara. Demikian akhil muslim, dua bangunan puncak dari karakter seorang muslim sejati berupa jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di satu sisi, dan di sisi lain puncak karakter tersebut adalah kasih sayang, tidak hanya terhadap diri sendiri, keluarga atau sesama muslim, tetapi juga seluruh umat manusia, bahkan terhadap seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Terhadap hewan, Rasulullah SAW memberikan tauladan bagaimana bentuk kasih sayang Islam terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala ini. Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar yang merupakan salah satu sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW. Dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin rabatatha falam tud'imha wa lam tada'ha ta'kulu min khasyasil ardi. Al-kisah ada seorang wanita yang akan masuk neraka dikarenakan seekor kucing yang ia ikat dan tidak ia beri makan, dan juga tidak dilepas untuk mencari makan sendiri. Diriwayatkan juga dari sahabat Sahal bin Al-Hamdaliyah, Rasulullah SAW pernah melewati sebuah jalan di mana di situ ia berpapasan dengan seekor unta yang mana punggungnya kesakitan. Rasulullah SAW kemudian mengingatkan pemilik unta tersebut, ittaqullaha fi hadhil bahaim farkabuha salihatan wa kuluha salihatan. Takutlah kepada Allah dalam hal binatang ternak ini, naikilah mereka dalam keadaan yang baik, yang layak, dan juga makanlah mereka juga dalam keadaan yang baik. Terakhir riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, dana rajulun ila bi'rin fanazala fashariba minha wa 'alal bi'ri kalbun yalhath farahimahu fanaza'a ihda khuffaihi fasaqahu fashakara Allahu lahu faadkhalahu al-jannah. Ada seorang laki-laki yang berjalan mendekati sebuah sumur, lalu ia turun ke sumur itu dan mengambil air minum. Tiba-tiba datang seekor anjing yang kehausan, kemudian laki-laki tersebut mengambilkan air minum untuk seekor anjing tersebut dengan salah satu alas kakinya. Allah pun berterima kasih kepada laki-laki tersebut dan memasukkannya ke dalam surga. Akhil muslim, dua puncak kepribadian dan karakter muslim yang sejati, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak bertolak belakang dengan sifat kasih sayang rahmat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan juga seluruh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang insan muslim mampu mencapai dua puncak tersebut, maka prinsip tauhid, Islam, dan agama dengan seluruh unsurnya dapat terbangun dengan baik dan kokoh, sehingga kita akan mampu membangun kepribadian dan karakter muslim yang baik dan yang sejati, kokoh diterpa apapun badai yang akan
menjatuhkan atau ingin mengurangi nilai dari karakter kepribadiannya dapat dihadapi dengan selamat. Islam berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangunan pondasi pertama yang akan dibangun ilmu pengetahuan. Pondasi yang kedua ibadah. Dalam membangun dua pondasi tersebut mencapai puncaknya yaitu jihad di jalan Allah dan rahmat, ada tantangan-tantangan yang harus dilalui sesuai dengan tuntunan syariat Islam, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Islam tidak hanya teori-teori dan pandangan-pandangan filosofis tanpa realita. Tauladan baginda Rasulullah SAW adalah bukti nyata bahwasanya ajaran ini tidak hanya sekedar pandangan-pandangan teoritis. Dan generasi para sahabat adalah generasi terbaik, yang mana Islam tidak hanya untuk seorang individu Nabi Muhammad, tetapi untuk seluruh umat manusia. Akhil muslim, perjuangan umat Islam dengan seluruh unsur dan elemennya tidak dapat didukung dan berhasil kecuali dengan saling bekerja sama. Mereka yang diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jabatan, silakan berjuang membangun karakter dengan ilmu dan ibadahnya mencapai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengimplementasikan sifat-sifat kasih sayang di lingkup jabatannya, dengan kekuasaannya merubah kemungkaran menjadi ma'ruf, kebaikan, kebatilan menjadi al-haq, kebenaran yang akan terus dijunjung. Mereka yang diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu pengetahuan, mari kita bangun karakter pribadi yang utuh sebagai ahli ilmu dengan ilmu pengetahuan dan ibadah. Mari kita capai bangunan karakter muslim untuk mencapai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan memupuk karakter dan sifat rahmat kasih sayang dalam diri kita. Mereka yang diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta kekayaan, mari kita bangun pribadi dengan ilmu dan ibadah dalam rangka mencapai puncak jihad, berjuang dan berkorban dengan harta kekayaan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka untuk menerapkan sifat-sifat kasih sayang tidak hanya untuk diri sendiri, masyarakat, bahkan untuk seluruh alam. Demikian juga seluruh unsur-unsur yang membangun masyarakat muslim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.